Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca Ali Imran ayat ke-70. Nah, silakan Bu Dahilis dibaca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah sedangkan kalian menyaksikannya? Ya harfun nida, ahla munada, al-kitab bimudafun ilaihi, 5 jar majrur, takfuruna fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, bi ayati jar majrur, Allahi lafdhu dalalah sebagai mudafun ilaihi, al-wawu harfu atfin, antum mubtada, tashhaduna fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, sebagai khobar dari mubtada. Ya ahlat Taurati wal Injili lima tajhaduna ayatillahi allati unziluha ala Allati anzalaha ala rusulihi. Allati anzalaha ala rusulihi fi kutubikum. Wa fiha anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa rasulul muntaziru. Muntazaru, yang ditunggu. Muntazaru. Wa anna ma ja'akum bihi huwal haqqu. Wa antum tashhaduna bidzalik. Walakinnakum tunkirunahu. Walakinnakum tunkirunahu. Wahai ahli Taurat dan Injil, kenapa kalian menyangkal ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dalam kitab-kitab kalian? Di dalamnya terdapat bahwa Muhammad SAW adalah Rasul yang ditunggu-tunggu. Dan bahwa apa yang datang kepada kalian adalah kebenaran. Dan kalian menyaksikannya demikian. Akan tetapi kalian mengingkarinya. Baik. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Wa fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai sekalian ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sementara kalian menyaksikannya? Ini merupakan pertanyaan bagi orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa kalian tidak mau beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kalian? Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Nabi yang kalian tunggu-tunggu kedatangannya. Yang kabar tentang kedatangannya jelas ada dalam kitab kalian, dalam Taurat dan Injil. Lalu kenapa setelah Nabi tersebut muncul di hadapan kalian, kalian langsung mengingkarinya? Sementara kalian menyaksikan ya bahwasannya
apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Ya, sementara kalian berada dalam ya kesesatan. Inilah jadinya sifat orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ketika Nabi Muhammad belum diutus, mereka mengeluh-elukannya, mengharapkan kedatangannya. Lalu ketika ya telah diutus di tengah-tengah mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka menentangnya. Sementara kaum muslimin ya beriman kepadanya, mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjutkan. Ya, silakan Pak Edi. Nah, Ustaz. 71 Ustaz ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya? Ya ahlal kitabi, ya harfun nida, ahlal kitabi, ahla munada, al-kitabi mudhaf ilai, 5 jar majrur, talbisuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, al-haqqa maf'ul bi, bil batili jar majrur, wa harfu atfin, taktumuna harfu mudhari, al-wawu sebagai fa'il, al-haqqa maf'ul bi, wa harfu atfin, anta sebagai mubtada, ta'lamuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya. Tafsirin saya. Ya ahlal Taurati wal Injili lima tahlatuna al-haqqa fi lima ya tukhlituna ya. Lima tukhlituna al-haqqa fil kitabikum bima fi kutubikum fi kutubikum bima kharoftumuhu wataktumuhu minal batili biaidikum wa tukhfuna ma fihima min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna dinahu huwa al-haqqu wa antum ta'lamuna dzalika. Ya wahai ahli kitab, ya ahli Taurat dan Injil, kenapa kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kenapa kalian mencampurkan kebenaran di kitab-kitab kalian dengan menulisnya? Dengan apa yang kalian rubah? Oh, ini haruf itu rubah ya. Dengan kalian rubah dan kalian tulisnya dengan kebatilan yang dengan tangan kalian. Dan kalian menyembunyikan apa yang ada di dalamnya dari sifat-sifat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya agamanya adalah benar. Sedangkan kalian mengetahui itu. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Lalu kalian menyembunyikan yang hak
sementara kalian mengetahuinya. Ini merupakan teguran bagi orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi yang mereka menerima Taurat, kemudian dari kalangan Nasrani yang mereka menerima Injil. Kenapa kalian mencampurkan yang hak dengan yang batil? Maksudnya, kenapa kalian memasukkan ya ayat-ayat yang batil dengan cara merubah ya atau menuliskan ayat yang sebelumnya tidak ada dalam Taurat dan Injil, lalu kalian tambah-tambahkan ya. Yang kalian nggak suka, kalian sembunyikan ayatnya, bahkan kalian tidak segan untuk mengganti ayat tersebut dengan ayat yang baru yang sebelumnya tidak ada dalam kitab Taurat dan Injil. Dan kalian menyembunyikan kebenaran, yaitu kalian menyembunyikan kabar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu jelas tertulis pada kitab Taurat dan Injil. Kenapa kalian bisa melakukan perbuatan semacam itu? Padahal kalian mengetahui bahwasanya apa yang kalian lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Dan inilah hakikat dari sifat orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka biasanya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka takut kehilangan entah itu jabatan, kedudukan, dan jabatan di hadapan manusia. Hanya karena masalah tersebut mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, silakan baca Ibu Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan berkata segolongan dari ahli kitab, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan atas orang-orang yang beriman permulaan siang, dan ingkarilah kalian pada akhirnya supaya mereka kembali. Wa harfu adfin apa istinafiyah? Istinafanya. Wa harfu adfin. Istinaf. Wa harfu istinafiyah. Qalat fi'il madhi. Ta'ifatun fa'il min ahli jar wa majrur. Al-kitabi mudhafun ilaih. Aminu fi'il amr. Waw sebagai fa'il. Billadzi jar wa majrur. Undila fi'il madhi majhul. Dhamirnya dhamir mustatir huwa. Alalladzina jar wa majrur. Amanu fi'il madhi fa'ilnya huwa fa'ilnya waw. Wajha fi maf'ulun bih. An-nahari mudhafun ilaih. Tadi dulu, wajah ini maf'ul bih atau dzaraf ya? Apa Ustaz? Kalau Ibu bilang maf'ul bih, fi'ilnya yang mana? Fa'ilnya. Apa Ustaz? Kan Ibu bilang wajah itu maf'ul bih. Jadi objek kan? Nah. Perbuatannya apa emangnya? Nggak ada kan? Berarti dia adalah dzaraf ya. Kan wajah nar kan tuh lagi ngomongin waktu kan. Jadi dia adalah dzaraf. Wajah dzaraf, an-nahari mudhafun ilaih berarti. Wa harfun atfin ukfuru fi'il amr fa'ilnya waw akhirahu dzaraf zaman. Iya. La'alla harfun
Lala itu harfut taroji namanya. Taroji. Lahum isim Isim la'alla. Allah ya. Yarji'un fi'il mudhari, fa'ilnya waw, khobar dari la'alla. Taib. Waqalat jama'atun min ahlil kitabi minal yahudi siddiqu billadhi unzila 'alal ladzi Saddiqu bukan siddiqu. Fil amar dia. Saddiqu billadhi. Saddiqu billadzi unzila 'alal ladzina amanu awwalan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yatashakkakuna fi dinihim wa yarji'una anhu. Sekelompok ahlul kitab dari orang Yahudi berkata, imanilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kaum mukminin pada awal hari, pada awal siang, dan ingkarilah oleh kalian di penghujung hari, supaya kaum mukminin mengalami keraguan terhadap ajaran agama mereka dan akhirnya meninggalkannya. Ya, dan rujuk darinya gitu ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan berkata kelompok dari ahli kitab, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada orang yang beriman di awal siang. Lalu kufurlah kalian di penghujung siang. Agar mereka kembali. Agar mereka maksudnya kembali menjadi musyrik, menjadi kafir. Ini merupakan ya strategi yang dilakukan oleh orang Yahudi, di mana mereka memainkan peran sebagai orang munafik. Orang munafik itu orang yang menampakkan keimanan di awal ya siang, lalu menampakkan kekufuran di penghujungnya. Dan memang inilah yang mereka lakukan ya. Orang Yahudi yang mereka ya tidak ikhlas yang menerima Islam, pada akhirnya masuk Islam. Namun tujuan mereka masuk Islam bukan karena keimanan yang ada dalam dada mereka, tapi disebabkan karena kebencian dan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Sehingga mereka masuk Islam bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Keadaanlah yang memaksa mereka untuk menjadi muslim. Kenapa? Karena ya ketika itu semua daerah telah ditaklukkan. Kalau mereka menampakkan kekufuran, menampakkan permusuhan dengan permusuhan yang nyata, tentu mereka akan binasa. Maka mereka pun memilih jalan kemunafikan, di mana mereka menampakkan keimanan, namun di dalam dada mereka ya memendam kekufuran dan permusuhan yang nyata bagi kaum muslimin. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya ya musuh Islam itu selalu seperti ini. Mereka tahu bahwasanya menghancurkan Islam secara langsung ya head to head gitu ya di masa tersebut, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mungkin. Karena alhamdulillah waktu itu pasukan kaum muslimin sangat kuat ya, sangat kuat. Sehingga kalau mereka mengangkat senjata melawan ya kaum muslimin, mereka tidak bisa. Akhirnya mereka memilih langkah untuk menjadi orang yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan permusuhan. Dan kita tahu betul ya bagaimana ya dampak negatif mereka terhadap
kaum muslimin, ya seperti yang terjadi pada perang Uhud, di mana banyak ya orang munafik yang membelot di tengah perjalanan, yang menjadi salah satu sebab di antara sebab-sebab kekalahan kaum muslimin di dalam perang Uhud. Dan memang orang munafik ini berbahaya. Kenapa? Karena di dalam Islam, ketika seseorang telah menampakkan keislamannya, maka yang kita hukumi adalah zahirnya. Adapun hatinya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa setelah kejadian Uhud pun, setelah jelas-jelas pembangkangan mereka, Rasulullah tidak mengambil langkah tegas apapun kepada orang munafik. Karena khawatir akan ada perkataan dari orang-orang kafir bahwasanya Nabi Muhammad memusuhi kaumnya sendiri. Inilah ya kompleksnya orang munafik. Ya. Dan kita harus waspada tentang keadaan mereka. Baik, kita lanjutkan. Silakan Ummu Farhan. Ummu Farhan hadir. Baik, ya kalau gitu Bu Reni ya, silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan janganlah kamu beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah yang akan bahwa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kalian, atau mereka membantah kalian di sisi Tuhan kalian. Katakanlah sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Al-wawu di sini harfu atfin, la nahiyah, tu'minu fi'il mudhari majzum bila nahiyah, al-wawu sebagai fa'il, illa adatul istisna, liman jar majrur, tabi'a fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke man, dina maf'ul bih, kum mudhaf ilaih. Qul fi'il amr, inna harfu nasbin wa taukidin, al-huda isim inna, huda khobar inna, Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih, an harfu nasbin wa masdari, yu'ta fi'il mudhari, ini majhul ya Ustaz? Majhul ya. Fi'il mudhari majhul, mansub bi'an, ahadun naibun fa'il, mithla maf'ul bih, ma mudhaf ilaih, uti fi'il madhi majhul, tum naibun fa'il. Naibul fa'il, bukan naibun fa'il. Oh, naibul fa'il. Naibul fa'il. Au harfu atfin yuhaju, ini fi'il mudhari majzum bi'an ya karena ma'tuf. Kum maf'ul bih, inda dhorof, rabbi mudhaf ilaih, kum mudhaf ilaih. Qul fi'il amr, inna harfu nasbin wa taukidin, al-fadla isim inna, biyadi jar majrur, Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih. Tadi jar majrurnya sebagai khobar ya? Ya, jar majrur sebagai khobar dari inna. Yu'ti fi'il mudhari, al-ha'u maf'ul bih. Tadi yu'ti fa'ilnya Allah, al-ha'u maf'ul bih, man maf'ul bih tsani,
Yasha'u fi'il mudhari, fa'ilnya Allah. Al-wawu harfu isti'naf. Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, wasi'un khobar, alimun khobar. Wala tusaddiqu tasdiqan sahihan illa liman tabi'a dinakum fakana yahudiyan. Qul lahum ayyuhar rasul innal huda wat taufiqa hudallahi wa taufiquhu lil imani sahihi. Wa qalu la tadharu ma indakum minal ilmi lil muslimina La tuzhiru. wa tudhiru. La tudhiru fi'il amr ya Ustaz. Mudhari. La tudhiru ma indakum minal ilmi lil muslimina fayata'allamuhu minkum. Ini fayusawukum. Betul nggak Ustaz? Iya, betul. Fayusawukum fil ilmi bihi wa takunu lahumul afdaliyatu. Iya. Ya, wa takunu lahumul afdaliyatu alaikum au ayyattakhidhuhu hujjata 'inda rabbikum yaghlibunakum biha. Qul lahum ayyuhar rasul innal fadla wal 'ata'a wal umura kullaha biyadillahi wa tahta tasrifihi. Wa tahta tasarrufihi. Wa tasarrufihi. Wa tahta tasarrufihi yu'tiha man yasha'u mimman amana bihi wa bi rasulihi. Wallahu wasi'un alimun yasa'u bi ilmihi wa ata'ihi jami'u makhluqatihi mimman yastahiqu fadlahu wa ni'amahu. Dan janganlah kalian membenarkan dengan pembenaran yang sahih, yang sebenarnya, kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu, dan mereka adalah Yahudi. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, sesungguhnya petunjuk dan taufik itu adalah petunjuk Allah dan taufiknya kepada orang-orang yang beriman dengan benar, dengan keimanan yang sahih. Dan mereka berkata, janganlah kalian menampakkan apa yang ada di sisi kalian dari ilmu, ya berupa ilmu, kepada kaum muslimin, sehingga mereka mempelajarinya dari kalian. Ini apa ya? Maka mereka menyamai kalian. Maka mereka menyamai kalian dalam masalah ilmu tentangnya. Dan mereka menjadi unggul atas kalian. Dan mereka menjadi unggul di atas kalian, atau katakan atau mereka mengambil hujah di sisi Tuhan kalian untuk mengalahkan mengalahkan kalian. Untuk mengalahkan kalian dengannya. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, sesungguhnya keutamaan, pemberian, dan segala perkara itu semuanya ada di tangan Allah dan di bawah pengaturannya, dan Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendaki dari orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui ilmunya, Yasa'u itu apa namanya? Maksudnya ilmu dan pemberian Allah itu meliputi seluruh makhluknya gitu. Ya, ilmu dan pemberiannya itu meliputi seluruh makhluknya dari orang-orang yang berhak atas karunia dan nikmatnya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu. Jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahadum misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan janganlah kalian beriman
kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian dengan benar. Katakanlah sungguhnya yang namanya petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang seseorang itu bisa diberikan petunjuk seperti apa yang Allah berikan kepada kalian, atau mereka menjadikannya hujjah atas kalian dari sisi Rabb kalian. Katakanlah sesungguhnya keutamaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat ini berisi perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin agar kita tidak begitu saja percaya dengan orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ya. Kita memang mengetahui bahwasanya di antara orang Yahudi ada yang masuk Islam ya karena memang keimanan mereka, karena keikhlasan mereka. Ya. Namun ya tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam itu bukan dalam rangka ya keimanan yang ada dalam dada mereka, melainkan ya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karena itu ya kaum muslimin harus berhati-hati agar mereka tidak mempelajari sesuatu dari kalian lalu menjadikan itu sebagai hujjah atas kalian. Artinya ilmu yang didapatkan dari kalian akan mereka gunakan untuk mendebat kalian. Namun ya sekalipun orang Yahudi itu berusaha untuk yang mendebat kalian, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya pemegang hidayah. Ya bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun keutamaan dan karunia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ya, baik. Lanjutkan. Jadi ingat siapa nih? Ya, tinggal Umida ya. Silakan Umida. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahtassu bi rahmatihi may yasa. Afwan Bu. May yasa wallahu dzul fadlil azim. Dia mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki, dan Allah pemilik keutamaan yang besar. Yahtassu fi'lun mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, bi rahmati jar majrur, al-ha'u sebagai mudhofun ilaihi, man isim mausul sebagai maf'ulun bi, yasa'u fi'lun mudhari, fa'ilnya kembali kepada man. Al-wawu harfu atfin, awahu latfu dulu ya, sya'u fa'ilnya bukan man, Bu. Fa'ilnya itu Allah kembali kepada huwa, Allah ya. Nah. Al-wawu harfu atfin, awahu latfu jalalah sebagai mubtada, du khobar, al-fadli mudhofun ilai, al-adim na'at. Tafsirnya, inna waha yahtassu min khalqihi mayyasa'u bin nubuwati wal hidayati ila ahkamis syara'i ilal ahmalis syara'i wa wahu dzul ihsani wal ata'i al kasiril wasi'i. Sesungguhnya Allah mengkhususkan dari makhluknya siapa yang Allah kehendaki dalam kenabian dan hidayah kepada kesempurnaan syariat, dan Allah pemilik kebaikan dan pemberian yang banyak dan luas. Baik, ya. Barakallahu fika, jazakillah khairan. Wafika barokawa Ustadz wa iyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang agung.
Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang yang Allah miliki bisa memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan yang harus kita pahami seperti yang sudah kita baca ketika kita membaca tafsir Al-Fatihah, bahwasanya Allah memiliki dua sifat rahmat ya. Rahmat yang secara umum diberikan kepada umumnya manusia tanpa melihat apakah dia muslim ataupun kafir, dan rahmat yang secara khusus diberikan kepada kaum muslimin ya. Karena kalau kita misalnya melihat ada orang kafir tapi misalnya hartanya banyak, kehidupannya terlihat bahagia ya, maka itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan rahmat umum itu hanya terbatas pada dunia saja. Namun pada akhirat, orang-orang kafir misalnya, yang sekalipun di dunianya misalnya berkecukupan, hidupnya lancar, maka itu rahmat Allah di dunia. Adapun di akhirat tidak ada rahmat semacam itu. Rahmat Allah yang berlaku di dunia dan akhirat hanya untuk kaum muslimin ya. Inilah keistimewaan kaum muslimin, bahwasanya Allah merahmati kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kenapa seburuk-buruknya orang Islam, sebejat-bejatnya orang Islam, ya, kalau misalnya masih ada keimanan walaupun seberat biji dzarrah dalam dadanya, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ya di akhirat ya mungkin dia akan disiksa di neraka untuk menghapuskan dosa-dosanya, tapi biar bagaimanapun dia tetap akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh kaum muslimin. Sementara orang kafir, sebaik apapun mereka di dunia, ya, misalnya orangnya ya tidak segan untuk bersedekah, berbuat baik kepada sesama, punya proyek-proyek kebaikan, tapi kalau tidak ada kebaikan, kalau tidak ada keimanan dalam dadanya, maka semua amalannya sia-sia. Inilah ya bentuk rahmat Allah yang Allah khususkan untuk kaum muslimin, di mana rahmat Allah itu tidak hanya berlaku di dunia, namun juga di akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita kaum muslimin di dunia maupun di akhirat. Demikian mungkin ya untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Udelis bertanya, sekarang ada orang Islam yang musuh Islam. Mungkin untuk mendapatkan jabatan. Rupanya sudah dari zaman dulu kala Ustaz. Iya betul. Jadi orang munafik itu bukan hanya muncul setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ia muncul ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Jadi kalau kita melihat banyak orang yang ngaku Islam, tapi benci sama Islam, sering membuat kebijakan-kebijakan yang menyudutkan Islam, maka jelas ada kemunafikan di dalam dadanya. Dan memang polanya sama ya. Orang-orang munafik itu rata-rata ya terpaksa memeluk Islam hanya karena keadaan sekitar aja. Karena dia terlahir sebagai Muslim, karena keluarganya Muslim, maka dia pun Muslim. Tapi ya kecintaannya kepada dunia, cintaannya kepada kedudukan, harta dan jabatan seringkali membuat orang itu memunculkan sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Makanya ya kita ini ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita di atas kebenaran. Ya, jangan sampai seperti orang-orang yang ya diberikan nikmat Islam tapi tidak mau bersyukur. Ya pada akhirnya dia menjadi seorang muslim tapi tidak pernah menjalankan ya kewajibannya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu ya jangan pernah lelah untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita saksikan di zaman ini orang-orang yang dulunya membela Islam lalu tiba-tiba berbalik memusuhi Islam. Ini semua karena masalah hidayah. Jadi jangan remehkan masalah hidayah ini dan jangan kita kufur nikmat dengan nikmat keislaman yang sudah kita miliki. Ya, kita harus menjaganya dan kita harus istiqomah di atasnya karena itulah satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.